Halo peneliti Bule Indonesia, selamat datang kembali di program ISA Reward bersama aku Ayu sebagai salah satu tim dari Public Relation dari ISA. Pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang seru bersama Ibu Dewi yang merupakan guru pembina dan juga guru pembimbing program karya ilmiah di SMA Avicenna Depok. Beliau juga saat ini aktif mengajar kimia di SMA Avicenna. Beliau juga telah menulis beberapa buku di Erlangga dan Grafindo dan juga kerap mengikuti sebagai narasumber di Pusdatim. Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita simak wawancaranya. Terima kasih Ayu. Halo teman-teman peneliti Belia, perkenalkan saya Ibu Dewi Suryana dari SMA Avicenna Cinere. Baik Ibu, selamat siang Ibu, apa kabar? Siang Ayu, alhamdulillah sehat. Baik. Pada sesi kali ini aku dan juga Bu Dewi akan berbincang-bincang juga terkait dengan program karya ilmiah di SMA Avicenna yang memang kita highlight, dan juga kita mungkin akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan prestasi atau riset dari Ibu Dewinya sendiri hari ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama, teman-teman di sini pasti juga sangat penasaran bagaimana sih cerita awal mula dari program research di SMA Avicenna? Baik Ayu, kebetulan di SMA Avicenna Cinere, Ibu Dewi termasuk guru yang senior, guru lama ya. Sejak tahun 1993, waduh lama sekali tuh. 1990 saya mulai aktif join di SMA ini. Tadinya sekolah ini Dian Ilmu, kemudian lab school pernah, lalu terakhir berubah menjadi Avicenna. Perubahan itu sejalan dengan urusan dari yayasan. Nah, kecintaan saya terhadap karya ilmiah memang sudah dipupuk sejak dahulu ya. Tepatnya saya tuh aktif dari tahun 2017 ketika ditunjuk menjadi pelatih sekaligus pembina karya ilmiah, maka terbersihlah suatu niat, ini ingin menggunakanlah fasilitas limbah-limbah, karena saya kesukaannya limbah. Dahulu kita sebut go green ya, bahwa gimana cara penanggulangan limbah ini biar bermanfaat. Memang tidak semua limbah sih bisa digunakan, tapi kita harus cerdik dan pandai juga literasi yang baik. Ketika kita membaca literasi bahwa limbah ini bisa mempunyai manfaat banget, tahun 2017 kita mengolah hasil-hasil limbah olahan kami, yaitu pada tahun 2017 diawalin dengan kulit durian. Nah, kulit durian itu kebetulan kan kita akrab banget tuh sama kulit durian di sini. Ada sop durian, di mana kulit durian itu buahnya sedikit, tapi kulitnya ini yang jadi masalah. Udah tebal, susah untuk diurai dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nih kulit buah yang kita sukain lagi. Saya dengan beberapa siswa suka manggis dan delima. Itu cantik warnanya, yang satu ungu, yang satu merah ngejreng. Sayang ini kalau dibuang. Gimana kita inovasikan? Nah, kami inovasikanlah hasil-hasil tersebut. Kita ikutin lomba di tingkat nasional dulu. Menangnya sih banyak, maksudnya menanggung kalah gitu. Tapi kami nggak patah semangat. Terus ketika kita kalah, kita udah tahap final, kemudian kalah, kita berpikir pasti ada sesuatu. Apakah judulnya kurang menarik? Apakah dari sisi yang lain, sains dan riset penelitian yang kurang? Berkonsultasi dengan para teman-teman yang memang bidangnya ahli. Di antaranya adalah Pak Denny. Nah, dengan Pak Denny saya aktif berdiskusi gimana sih agar menciptakan suatu produk sains dan kita tampil ajang lomba-lomba.
2017 kebetulan saya diajak oleh beliau, yuk tampil di ITB gitu ya, dengan beberapa negara. Dan alhamdulillah, walaupun inovasi kami berbasis limbah yang memang kata orang, jangan kan kata orang, kata siswa saya aja, aduh malu-maluin ini produk dibawa-bawa kok ya di dalam ajang yang berkesan begini. ITB diikuti oleh Jepang, Korea, Amerika, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Malu rasanya bawanya. Tapi nggak disangka-sangka ternyata produk limbah itu dari hal yang sederhana menjadi hal yang bermanfaat. Disitulah kami menang, dapat medali emas dan perak. Itu pertama kali sumbangan dari kami ke sekolah. Nah sejak itu pede banget untuk ikut berbagai macam ajang lomba. Inovasi itu kami ubah menjadi hal yang menarik, hingga dengan saat ini kita sudah mengikuti hampir 50 event lomba dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Wow, keren banget ya. Berarti memang berawal dari ketertarikan terhadap limbah yang ternyata dari riset itu diajukan, dimasukkan ke ajang-ajang internasional, lomba-lomba nasional maupun internasional, dan ternyata meraih banyak sekali medali dan penghargaan-penghargaan ya Ibu ya. Alhamdulillah. Nah itu kan yang dibilang bahwa guru saat ini memang harus kreatif. Kreatif itu kita harus tularkan kepada siswa. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini tim KIR saya nggak capek, karena ada generasi tiap tahun kakak kelas yang sudah pandai-pandai dalam membuat suatu PPT, bagaimana cara membuat abstrak, itu ditularkan kepada adik-adiknya. Kalau di sekolah lain kan ada ya Olimpiade Sains seperti SMA 1 diturunkan ke adik-adik kelasnya, diajarkan. Nah kalau di Avicenna kebalik, KIR yang diajarkan dari kakak kelas ada urutan-urutannya. Baik. Lalu kalau boleh tahu ya Ibu ya, untuk program karya ilmiah sendiri, apakah program yang diwajibkan atau masuk ke dalam kurikulum sekolah atau memang sebagai ekstrakurikuler saja? Baik Ayu, ekskul KIR itu bukan program yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran wajib, tapi memang ekskul. Dan ekskul KIR adalah ekskul saat ini favoritnya di SMA Avicenna Cinere. Kurang lebih saya membawahi anak-anak yang ikut KIR itu 70 siswa sampai dengan saat ini. Karena punya keinginannya di dalam sains, bagaimana sih cara membuat abstrak, bagaimana sih kok kakak kelas bisa ya membuat inovasi, aku kok enggak. Nah itulah ketertarikan para siswa. Jadi KIR itu yang dahulu dibilang untuk siswa yang berkacamata, anak-anak IPA aja, terus anak-anak cupu pasti yang pakai baju atau bawa bukunya tebal-tebal sampai nunduk-nunduk gitu. Itu pasti anak KIR. Tapi sekarang kebalik, KIR itu justru malah disukain baik IPA maupun IPS. Berarti nggak stigma-stigma yang ada kan biasanya, oh nih hanya anak kutu buku aja yang kerjaannya di laboratorium aja, ternyata betul. Enggak ya. Karena kan kalau KIR itu identik dengan penelitian gitu ya. Kalau KIR di Avicenna terbalik, justru bagaimana KIR itu bisa membuat ajang bisnis buat mereka. Bagaimana produk ini menjadi menarik baik buat pelajaran, buat dirinya sendiri, maupun kau buat orang lain ya. Ini udah masuk teaching student namanya ya, student mengajarkan. Wah, menarik banget. Tadi yang Ibu bilang terkait dengan kalau KIR itu nggak hanya riset tapi juga ajang bisnis, itu mungkin bisa diceritakan bisnis yang seperti apa sih? Mungkin teman-teman juga tertarik nih di rumah. Ya, kalau teman-teman sebenarnya sih kalau penelitian kita tuh penelitian yang sederhana. Hasil-hasil yang sederhana itu justru kita angkat. Contoh begini, di masa pandemi ini pastikan masker itu luar biasa ya penggunaannya. Kita ingin dong masker ini membuat masker yang menarik dan sehat.
Salah satunya tim KIR membuat masker dari serat bambu, jadi kainnya ramah lingkungan. Nah, segi sains yang dimasukkan, pewarnanya mereka mencelupkan dari ekstrak ubi ungu, lalu kemudian diwarna-warnain dengan menggunakan cuka dan baking soda. Hasil warnanya menarik, kemudian dikasihlah manik-manik, dijual seharga 17.000. Modalnya 12.000, untungnya 5.000, dan itu di-share di Instagram salah satunya. Kemudian KIR juga membuat mie. Siapa sih yang tidak menyukai mie ya? Karena mie itu gonjang-ganjing sekarang nih, banyak masukan bahwa mie nggak sehat, mie membuat apa. Supaya sehat, kita membuat mie dari rambut jagung. Ada mie tapi bahan dasarnya rambut jagung. Nah, ini kita buat mie stick. Nah, stick lidi itu kan disukain banget, digigit-gigit. Kemudian mie basah kita jual di koperasi dan lewat Instagram. Lalu KIR juga membuat inovasi dari agar-agar putih, kita campur dengan ekstrak ubi ungu. Itu kan indikator asam basa ya. Lalu kita jadikan 3 layer. Layer yang bawah memang ubi ungu, wah pasti warnanya ungu. Agar-agar kasih ungu. Nah, ubi ungu itu ditambahkan dengan perasan lemon. Berubah warna. Layer kedua. Perasan lemon kalau nggak salah dia warnanya menjadi pink. Kemudian ditambahkan baking soda berikutnya, layer ketiga. Warnanya menjadi hijau dan ditutup. Kita bicara masalah tanin, yaitu tanin yang terdapat dalam kandungan indikator tersebut manfaat banget buat kesehatan, buat antioksidan dan lain-lain. Alhamdulillah dari hasil itu pernah terjual tahun 2020, hasil penjualannya kita berikan kepada Yayasan Kanker Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita. Berarti dari bahan-bahan yang mungkin kalau kita beli di pasar tuh murah harganya, ternyata kalau kita olah dengan baik, lalu juga didukung dengan nilai-nilai ilmiah dan juga riset, bisa dijual kembali dengan nilai ekonomis yang tinggi ya Ibu ya? Nah betul, contoh lagi kita bikin buku dari kertas kulit durian, lalu kita kemas dengan baik, nah itu kemudian kita jual, modalnya sedikit, kemudian kita jual, dan ketika kita launchingkan bahwa produk ini kita jual untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu Ayu para orang tua loh yang membantu dan mensupport. Jadi harganya umpama hanya 200, mereka membayarnya 1 juta, luar biasa. Dan KIR kembali lagi keuntungan bukan buat kami, tapi dikembalikan buat mereka lagi. Apabila ada anak-anak yang tidak mau dibalikan lagi modalnya, itu dikembalikan lagi untuk membantu. Ada juga yang modalnya saja balik, untungnya diambil untuk yayasan. Jadi kami KIR itu kolaborasi bukan hanya untuk omset pribadi, tapi kita ingin menjual dan berbagi gitu. Keren banget, berarti nggak hanya bisnisnya nggak hanya cuannya ya, kalau kata anak muda cuannya aja atau profitnya aja, tapi dari profit itu ternyata kita manfaatkan lagi untuk berbagi ke sesama ya Ibu ya. Keren banget, berawal dari riset loh. Berawal dari riset yang sederhana ya, karena Avicenna pernah mendapat sertifikat dari Provinsi Bandung, yaitu Sekolah Adiwiyata berbasis lingkungan sehat. Karena berbasis lingkungan sehat, kita ingin dong membuat hasil karya dari limbah-limbah. Limbah-limbah itu kita kembalikan lagi untuk kesehatan, untuk pembelajaran kita, dan ternyata hasilnya wah luar biasa. Dari segi pembelajaran justru lebih berkesan. Baik. Kita balik lagi nih ya tadi ya, terkait dengan karya ilmiahnya sudah prestasi, terus ada ide bisnisnya juga udah keren banget. Kalau aku boleh nanya dari Ibu Dewinya sendiri nih, setelah bertahun-tahun lamanya membimbing menjadi pembina dari program KIR juga di SMA Avicenna, sebenarnya apa sih yang memotivasi Ibu mau bertahun-tahun atau awalnya tuh mau menjadi pembina KIR di SMA Avicenna? Baik Ayu,
Kalau menjadi pembina atau pelatih itu bukan kemauan kami sih ya, kebetulan ditunjuk dan ternyata pimpinan sudah tahu, oh ini cocok di bagian sini, bagian sini. Sebelum menjadi pembina dan pelatih KIR, tahun 2004 tuh saya sudah mengikuti ajang lomba-lomba dan saya membawa anak-anak. Pernah ke LIPI masuk finalis. Berawal pada kesukaan, pertama pasti kesukaan gurunya dulu ya. Bagaimana guru tersebut bisa memotivasi anak dari siswa KIR 4 hingga sekarang 70 lebih. Nah, gimana kami memotivasi biar mereka kok mau ikut dan memperoleh prestasi gak sembarangan, dari nasional sampai dengan internasional. Tadinya internasional hanya menjangkau ke Malaysia, kita sudah sampai ke berbagai negara Eropa. Nah, kebetulan ketika berbagai negara Eropa, kami itu di akhir kelas 12 ada namanya jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu kita libatkan kepada anak-anak yang ikut ekskul KIR dan memperoleh menang berbagai ajang. Dan luar biasa, sekarang ini sambutan dari pihak perguruan tinggi negeri bukan hanya dari sekedar ilmu pengetahuan atau olimpiade sains ya, OSN. Dahulu kan OSN menang tuh bisa masuk ITB, bisa masuk UI. Sekarang enggak, ternyata KIR itu luar biasa, masuk sejajar dengan setara mereka. Dan alhamdulillah banyak sudah siswa dari SMA Avicenna Cinere yang diterima di UGM, Fakultas MIPA 5 orang, kemudian di Universitas Indonesia sudah banyak. Kemarin 2020 diterima metalurgi dan Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian di Undip tahun 2020 aja itu ada 5 orang. Lalu di UPN dapat juga, UNS, Fakultas Kedokteran, dan macam-macam. Mungkin berawal dari prestasi-prestasi yang udah ditoreh dari KIR, banyaklah anak-anak maupun para orang tua yang ingin mensupport Kak Avicenna, karena prestasi KIR itu bukan hanya milik kita semata yang tahu, kita juga men-share ke berbagai media, yaitu Instagram, Facebook, dan satu lagi kita bikin spanduk di depan Prima Husada, di depan Jalan Haji Rosid. Jadi setiap orang yang lewat, oh Avicenna saat ini menang lomba ini. Nah, itulah yang membuat kami dari Avicenna itu memang terkenal dengan ekskul KIR-nya. Keren banget. Dan berarti prestasi yang udah ditorehkan itu sangat membantu siswa juga ya dalam mendaftar ke perguruan tinggi, dan juga menurutku juga prestasi-prestasi internasional maupun nasional juga patut banget diapresiasi, karena zaman sekarang anak-anak muda itu untuk bisa meraih apalagi ke kancah internasional tuh udah keren banget sih buat aku. Dan satu lagi nih Ayu, karena Bu Dewi mah suka dengan karya ilmiah, saya tuh ikhlas dalam membina. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara ikhlas. Ketika ikhlas, rezeki ada saja. Iseng-iseng hasil penelitian saya masukkan ke dalam penerbit Erlangga. Waktu itu kami ditawarkan untuk membuat buku praktikum ilmiah. Jadi praktikum ilmiah, saya berpikir kenapa harus menggunakan yang formal-formal, sementara kesediaan alat dan bahan yang ada di laboratorium itu kan mahal-mahal, nggak semua punya. Nah, di situ saya rubah, saya membuat di Erlangga, yaitu pembuatan praktikum yang sederhana berasal dari eksperimen yang ada di lingkungan. Jadi cukup biayanya murah, namun hasilnya sama. Nah, buku saya tembus. Kemudian dari ajang situlah saya mulai mengumpulkan hasil karya anak-anak dan simbiosis mutualisme, jadinya anak-anak dapat, saya juga dapat. Saya mencoba ikutin di berbagai ajang lomba. Di antaranya adalah tahun 2020 saya juara 1 lomba di Astra Indonesia melawan 243 guru se-Indonesia. Nah, berkat siapa? Berkat
ajang lomba-lomba yang sudah saya ikutin, kemudian saya kolaborasikan jadi satu. Keren banget, berarti prestasi dari Bu Dewi juga nggak kalah banyak ya dibandingkan sama anak-anak didiknya. Dan juga pastinya kan ketika membina karya ilmiah, anak-anaknya apalagi udah banyak meraih prestasi, pasti di belakang itu ada guru yang hebat juga, yakni Bu Dewi kan. Dan kalau misalnya teman-teman boleh tahu nih, penasaran juga riset-riset apa aja sih, atau mungkin prestasi yang mungkin sejak dahulu, mungkin sejak berkuliah yang sudah pernah diraih sama Bu Dewi, mungkin boleh diceritakan sedikit ke kita. Kalau saya tuh suka menulis ya, berawal dari saya suka literasi. Literasi saya tuh dimulai dari SD, saya sudah menjadi penulis di majalah Bobo gitu. Jadi ada tulisan-tulisan kecil dari para siswa, diantaranya saya. Di SMA saya sudah mulai menulis cerpen, karena suka banget membaca novel-novel cerpen. Lalu sejak menjadi guru, saya tuh kepengen menjadi seorang penulis yang bisa bermanfaat bagi semuanya. Ternyata Allah menjawab doa-doa saya. 2004 buku saya tembus di Erlangga, 2017 buku saya tembus di Grafindo. Dan satu itu modalnya adalah ikhlas. Kita nggak tahu ya materi-materi, tapi keinginan kita adalah supaya hasil yang kita peroleh ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan saya juga pernah melakukan suatu riset tahun 2009 mengenai kulit buah manggis. Alhamdulillah juga rezeki ya Ayu. Rezeki itu datangnya bukan dari harta yang kita peroleh. Rezeki sehat, rezeki yang lain, termasuk dari penelitian yang saya bawa di Avicenna, dibawa oleh putri saya di Universitas Indonesia tahun 2013. Nah, melalui lomba itu putri saya lolos langsung melalui jalur prestasi FMIPA UI. Itu juga rezeki berawal dari keikhlasan. Dan saya juga nggak mau yang namanya anak lomba kok kitanya enggak gitu ya. Kita harus memberikan contoh dulu. Guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau kita tidak memberikan contoh, gimana dengan anak murid? Pasti beranggapan yang berbeda. Makanya karena itu selain buku-buku yang sudah Bu Dewi buat, saya juga ingin tampil dong di pengetahuan saya bisa apa enggak gitu. Karena Bu Dewi guru pengajar kimia. Saya ikut OGN, Olimpiade Guru di Depok, Sedepok. Alhamdulillah juara 1. Kemudian sampai dengan sekarang walaupun ini sudah berusia ya, Ayu, Bu Dewi tuh sering ikut olimpiade yang tidak mengenal usia. Pokoknya berjuang dengan siapa. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak medali-medali perunggu yang saya torehkan. Juara ketiga gitu. Keren banget, berarti nggak kalah dari, pastinya nggak mungkin kalah karena pasti lebih hebat dari anak-anaknya. Gurunya pun juga memberikan contoh dengan tetap semangat ya, walaupun sudah sudah banyak pengalamannya, tetapi tidak berhenti untuk berkompetisi, tidak berhenti untuk mencari prestasi, supaya anak-anak muridnya juga semakin semangat juga untuk meraih prestasi. Keren banget, itu menurut aku patut ditiru sih, karena semangat riset, semangat berprestasi itu seharusnya tidak pernah lekang ya Ibu oleh waktu gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir juga dari aku untuk teman-teman juga, apa sih pesan Ibu untuk teman-teman di rumah yang mungkin masih ragu untuk melakukan riset atau masih takut mau ikut berkompetisi? Pesan Ibu untuk teman-teman, silakan. Halo teman-teman peneliti Belia, bahwa untuk melakukan suatu riset atau penelitian, kata kuncinya adalah percaya diri tinggi. Ketika kita penuh percaya diri tinggi dan pasti kita tidak takut-takut, itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah literasi, karena literasi itu membuka jendela kita untuk mencari wawasan yang luas.
Yang ketiga adalah carilah inovasi yang sederhana, nggak usah jauh-jauh, lingkungan sekitar. Jangan sampai melakukan riset inovasi yang melakukan teknologi tinggi. Kalau kita melihat Australia, Amerika, Jepang, dan lain-lain, keren-keren. Sebenarnya untuk melakukan riset sekitar kita aja itu banyak banget yang digali dan banyak potensinya. Negara Indonesia kaya akan penelitian-penelitian, baik penelitian herbal, penelitian-penelitian dari sampah, tapi saya lebih cenderung untuk menggali penelitian-penelitian kita dari limbah. Kenapa? Agar limbah-limbah itu nggak menjadi menumpuk, agar limbah-limbah itu bisa terkurangi dan bermanfaat buat kita semua. Ayo teman-teman, lakukan riset, jangan kalah dengan Bu Dewi. Terus berjuang dan lakukanlah segala sesuatu yang terbaik selagi kita masih ada. Itu ya teman-teman ya yang bisa kita catat. Jadi jangan pernah takut untuk riset. Ayo kita mulai riset sedini mungkin ya Ibu ya. Tidak melihat umur kamu berapa, bahkan dari usia SD pun sebenarnya sudah bisa kita mulai riset. Betul sekali. Dan juga tadi kata Bu Dewi, jangan pernah berhenti berjuang dan lakukan apapun sebaik mungkin yang kita bisa selagi kita mampu. Begitu teman-teman, semoga sesi bincang-bincang kali ini bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk tetap semangat dalam melakukan riset, tetap semangat berkompetisi dan juga pantang menyerah. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Semoga kita bisa berkolaborasi di lain waktu. Dan juga teman-teman yang menonton, terima kasih banyak. Sampai jumpa.